Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syedaralun, jumpa kembali dengan saya Siti Masyita di channel YouTube Serambi On TV dan Facebook serambinews.com. Dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah, dari masjid ke masjid kali ini, Cita akan mengajak Syedaralun untuk berkeliling ke Paris. Kita akan melihat masjid tertua dan menakjubkan di negara berjulukan The City of Love. Sebelum lanjut, tolong dukung channel kami ya dengan mengklik tombol subscribe dan tekan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih. Syedaralun, Masjid Raya Paris atau Grande Mosquée de Paris merupakan masjid tertua dan terbesar di Paris, Prancis. Masjid tersebut sudah ada sejak 19 Oktober 1922. Peletakan batu pertama yang nantinya dibangun menjadi tempat mihrab dan mengarah ke Mekah mengutip laman resminya yang dilakukan pada pukul 14 waktu setempat. Syedaralun, masjid tersebut dibangun usai Perang Dunia I. Pada saat itu, Prancis ingin membuat penghormatan kepada 1.000 pejuang muslim yang tewas membela negara tersebut. Pembangunan masjid berlangsung hingga 15 Juli 1926. Pada tanggal itu, Syedaralun masjid ini diresmikan di hadapan Perdana Menteri Gaston Doumergue dan seorang Sultan Maroko, Moulay Youssef. Pada tahun 1894, Sultan Abdul Hamid mencetuskan ide pembangunan institusi kebudayaan dan keagamaan Islam. Setelah melakukan perencanaan lebih lanjut, Syedaralun pemerintah Prancis akhirnya memutuskan untuk mengambil proyek tersebut untuk membangun Institut Muslim Global. Nah, Syedaralun, keputusan tersebut terjadi pada Desember 1916, tepatnya saat pemerintah Prancis mendapati banyak sekali pejuang muslim yang gugur di Verdun dalam pertempuran Verdun. Syedaralun, Society of Hebrews and the Holy Place of Islam besutan seorang pemimpin keagamaan asal Algeria, Sikador Ben Habrit, terbentuk pada Februari 1917. Mereka dipercayai untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola Masjid Raya Paris. Sebelum dibangun, asosiasi tersebut diberi alokasi dana subsidi sebanyak 500 francs. Dewan Kota Paris juga menyumbangkan sebagian tanah dari Rumah Sakit Notre Dame de la Piété lama yang telah dihancurkan pada tahun 1912. Syedaralun, pembangunan Masjid Raya Paris turut didukung oleh Wakil Wali Kota Lyon yang juga ketua dari Partai Radikal Kiri, Edouard Herriot, yang menuliskan dalam suratnya bahwa mereka harus menghormati dan mengingat pengorbanan 1.000 pejuang muslim tersebut. Usai seluruh dana terkumpul, sebanyak 450 pengrajin dan seniman diajak untuk membangun masjid hanya dalam waktu 4 tahun nih, Syedaralun. Masjid Raya Paris memiliki gaya arsitektur layaknya tembikar Hispano-Moresco dan didominasi oleh sebuah menara masjid setinggi 33 meter. Menara tersebut terinspirasi dari menara milik Masjid Al-Zaituna di Tunisia. Teras milik masjid yang menutupi lahan seluas 7.500 meter persegi tersebut dikelilingi oleh arkade yang dipahat mirip seperti kompleks Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Syedaralun, ruang salat masjid tersebut memiliki dekorasi yang rumit dan karpet yang luar biasa. Mengutip mospedia.org, masjid tersebut terinspirasi dari gaya arsitektur Spanyol Moor. Konon katanya, Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko merupakan model dari bangunan masjid tersebut. Gaya arsitekturnya yang unik mungkin akan mengingatkan Anda, Syedaralun, pada Istana Alcázar Sevilla di kota Sevilla. Sebab keduanya sama-sama memiliki model bangunan yang besar dan dihiasi oleh panel dan juga mozaik yang rumit. Nah, Syedaralun, dalam pembuatan dekorasi yang rumit, banyak pengrajin asal Afrika Utara dipekerjakan untuk membuatnya dengan bahan-bahan bangunan tradisional. Lalu, pada tanggal 12 Desember 2011, masjid ini melalui tahap renovasi dengan penambahan atap yang bisa dibuka dan ditutup yang berada di atas teras besar yang menghadap ke ruang salat. Penambahan atap tersebut merupakan sebuah proyek yang sudah lama dinanti-nanti guna melindungi para jemaah dari cuaca buruk.
Kendati biasanya masjid dijadikan sebagai tempat beribadah, namun Cedar Alun, Masjid Raya Paris ini mengutip laman resmi Paris Convention and Visitors Bureau juga merupakan tempat untuk bersantai. Sebab masjid tersebut memiliki fasilitas pemandian umum khas Turki atau hammam khusus untuk wanita. Ada juga restoran dan juga ruangan untuk menikmati teh dan juga toko yang mirip dengan pasar. Selain bisa berendam di hammam Cedar Alun, Anda juga bisa menikmati layanan pijat selama 10 menit loh oleh para ahli. Mereka juga menawarkan perawatan pengelupasan kulit atau exfoliation secara tradisional. Ruangan untuk menikmati teh tersebut, Cedar Alun juga menjual berbagai macam kue yang lezat tentunya. Ragam macam kue yang dijual tergantung dengan apa yang ditawarkan saat Anda berkunjung ke sana. Nah, untuk bulan Ramadan seperti ini, Cedar Alun mereka juga memiliki tema penjualan kue tersendiri loh. Salah satunya adalah macaron, kue khas Afrika Utara dan Malta yang terbuat dari tepung semolina, kurma, dan orange blossom. Selain dijadikan sebagai tempat ibadah dan sarana pariwisata, Masjid Raya Paris juga memiliki fungsi sebagai sekolah Islam. Mereka juga memiliki perpustakaan sendiri. Cedar Alun pada tahun 1926 di bawah perintah Bank Hybrid, masjid tersebut dijadikan sebagai rumah dari kehidupan beragama para umat muslim di Prancis. Kendati demikian, saat Jerman menempati Paris pada tahun 1940 hingga 1944, masjid ini dijadikan sebagai tempat berlindung para pejuang perlawanan serta keluarga dan juga anak-anak Yahudi. Saat umat Yahudi dilindungi di dalam masjid, mereka diberikan sertifikat identitas yang menyatakan bahwa mereka Muslim. Sekitar 500 hingga 1.600 umat Yahudi Afrika Utara dan Eropa diselamatkan dari penyiksaan para Nazi pada saat itu. Nah, Cedar Alun itulah masjid tertua dan bersejarah di Paris, Prancis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan nantikan beragam kisah menarik lainnya dari masjid ke masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.